Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Nabila Fauziah, NIM 2305076035 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A tahun 2023. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis puisi berdasarkan strata norma. Nah, analisis puisi berdasarkan strata norma ini mengacu pada teori estetika yang dikembangkan oleh Roman Ingarden, seorang filsuf dan teoritikus sastra. Dalam teori ini, karya sastra itu termasuk puisi dipahami sebagai suatu struktur berlapis yang terdiri dari berbagai tingkat atau strata norma. Strata-strata ini sendiri itu saling berinteraksi dan membentuk makna keseluruhan dari karya tersebut. Di sini tuh saya akan menjelaskan tentang setiap strata norma dalam analisis puisi. Yang pertama itu adalah strata bunyi atau phonic stratum. Jadi strata bunyi ini tuh fokusnya pada bentuk bunyi dari kata-kata dalam puisi. Nah, dia tuh sangat fokus ya, seperti rima, ritme, aliterasi, dan juga asonansi. Pokoknya bentuk-bentuk bunyi yang ada di dalam puisi itu. Nah, di dalam strata bunyi ini sendiri tuh kita tuh bisa menganalisis elemen bunyi untuk menciptakan efek estetika. Misalnya rima akhir, pola irama, dan pengulangan suara tertentu yang memberikan kesan tertentu pada pembaca. Kemudian yang selanjutnya atau yang kedua itu adalah strata makna atau juga bisa disebut stratum of meaning. Jadi strata makna sendiri ini dia tuh berfokus pada makna denotatif dan konotatif dari kata-kata yang digunakan. Jadi di dalam strata makna ini kita tuh bisa mengeksplorasi arti kata-kata dalam konteks puisi. Misal nih ada makna-makna yang kita tuh belum kenal di dalam puisi ini. Nah, kita tuh bisa cari artinya, kita explore apa sih sebenarnya arti ini, dia tuh menggunakan makna apa, makna denotatif kah atau makna konotatif kah. Jadi dia tuh mencakup interpretasi kata-kata seperti frasa atau kalimat serta simbolisme yang mungkin terkandung di dalamnya. Kita juga bisa melihat gimana sih makna tersurat dan tersirat berinteraksi dalam puisi. Begitu penjelasan tentang strata makna. Kemudian yang selanjutnya itu ada strata objek atau bisa juga disebut stratum of the object or the representation world. Jadi strata objek sendiri ini berfokus, jadi di dalam puisi itu digambarkan sebuah dunia yang realis. Di dalamnya itu termasuk ada tokoh, ada objek, dan juga situasi yang dihadirkan. Jadi strata objek ini menganalisis gimana sih puisi ini bisa membangun dunia atau realitas tertentu melalui deskripsi dan narasinya. Kita tuh bisa lihat gimana sih elemen-elemen puisi seperti metafora, simile, dan juga imagery membentuk gambaran dunia yang diwakili. Jadi pada strata objek ini puisi itu menggambarkan gimana sih dunia yang realis itu. Jadi kita tuh bisa lihat makna puisi itu dalam sebuah gambar begitu. Kemudian yang selanjutnya ada strata perspektif. Jadi strata perspektif ini tuh dia berfokus pada sudut pandang, emosi, dan sikap penyair atau narator terhadap dunia yang diwakili dalam puisi. Jadi strata perspektif ini ya dia tuh menggambarkan puisi dari sudut pandang si penulis. Dia tuh dalam analisis ini menganalisis gimana sih perspektif penyair atau narator tuh tercermin dalam sebuah puisi, termasuk sikap emosional, pandangan dunia, atau pesan moral yang ingin disampaikan. Itu tuh bisa kita identifikasi ya melalui pilihan kata, struktur kalimat, dan juga cara penyair dalam menyampaikan gagasan. Kemudian yang terakhir itu ada strata bentuk atau juga bisa disebut sebagai stratum of the form. Jadi strata bentuk sendiri ini tuh dia tuh berfokus pada struktur formal dari puisi, mulai dari tata bahasa, bentuk, visual, dan juga organisasi bait. Jadi pada strata ini kita tuh bisa mengeksplorasi aspek-aspek formal puisi seperti panjang bait, bentuk visual puisi di halaman, pola-pola tata bahasa, dan bagaimana elemen-elemen itu tuh mendukung atau mempengaruhi pemahaman terhadap puisi. Jadi
Aku mau kasih contoh nih, gimana sih contoh analisis puisi berdasarkan strata norma. Jadi kalau misalkan kita tuh ngambil ya sebuah puisi, jadi kita tuh bisa menganalisisnya seperti ini. Tadi kan yang pertama ada strata bunyi. Dari strata bunyi itu kita tuh bisa mengamati pola rima dan juga aliterasi yang digunakan. Kemudian yang kedua tadi ada strata makna, kita tuh bisa menafsirkan makna kata dan simbol yang ada di dalam puisi. Kemudian yang ketiga ada strata objek. Nah, di dalam strata objek tuh kita tuh bisa mengidentifikasi objek atau tokoh yang dihadirkan dan dunia yang dibangun dari puisi tersebut. Kemudian yang keempat tadi ada strata perspektif. Jadi di dalam strata perspektif ini tuh kita tuh bisa menganalisis sikap penyair terhadap objek atau tema yang disampaikan. Kemudian yang terakhir tadi tuh kita ada strata bentuk. Nah, strata bentuk ini tuh kita bisa memperhatikan bentuk dan struktur puisi, bagaimana sih bait dan baris disusun, serta peran struktur tersebut itu dalam membentuk makna keseluruhan. Nah, jadi itu tadi contoh dari analisis puisi berdasarkan strata norma. Kemudian, kalau kita nih udah paham strata yang udah aku jelasin tadi, kita tuh dapat melakukan analisis puisi yang lebih komprehensif dan mendalam. Jadi kita tuh bisa lihat gimana sih setiap elemen itu berkontribusi pada makna dan efek estetika keseluruhan dari puisi tersebut. Mungkin itu saja ya penjelasan analisis puisi berdasarkan strata makna dari saya. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.